Ya. Baik saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tema firman Tuhan pagi ini adalah hidupku tersembunyi. Dari kitab Yesaya 40 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-31. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, di dalam kitab Yesaya pasal 40 ini adalah kitab di mana pada waktu itu bangsa Israel adalah masa mereka dibuang ke tanah Babilonia, saudara. Dan ini adalah firman yang disampaikan oleh Tuhan ketika mereka dibuang, saudara. Terbuang dari tempat mereka di Yerusalem karena mereka mengalami mujizat, mereka mengalami Tuhan, tetapi hidup mereka tidak dalam karakter Kristus, tidak mau taat, tidak mau sungguh-sungguh, hidupnya bersungut-sungut. Dan saudara yang terkasih, ketika mereka masuk ke sana dan mereka itu di Babilonia itu bukan 1-2 hari, saudara. Tapi selama berapa lama? Selama 70 tahun, saudara. Dan kalau kita lihat, saudara, selama 70 tahun, kalau usia manusia sudah 70 tahun dari lahir sampai tua, bisa saudara bayangkan selama masa itu orang terbuang, orang berada di lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, ya. Mereka tersisih, mereka tidak bisa nyaman, saudara. Tetapi ayat firman Tuhan pada hari ini, saudara, kita akan mau belajar untuk 3 hal. Kadangkala, saudara, kita juga seperti bangsa Israel ini. Bangsa Israel berpikir, saudara, karena dia adalah umat pilihan Tuhan. Ya, bangsa Israel umat pilihan Tuhan, ya kan? Karena dia umat pilihan Tuhan, mereka merasa menjadi seperti di atas angin. Mereka merasa sepertinya kami ini lebih hebat dari bangsa-bangsa yang lain. Bukan karena keberadaan mereka, tapi karena kasih karunia Tuhan. Tetapi saudara, Allah kita itu adalah yang adil. Walaupun dia adalah bangsa pilihan, tetapi ketika Tuhan melihat mereka ini adalah bencana yang harus dibentuk kembali menjadi satu bencana yang baik. Dan untuk dapat menjadi sesuatu yang baik, maka sesuatu yang lama itu harus dihancurkan, harus diremukkan. Dan mereka ada di sana, saudara. Sehingga kita lihat di sini ayat yang ke-27, Israel, ya, di sini dikatakan, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel. Bangsa Israel berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan oleh Allah. Kadang-kala ketika kita mengalami bencana, mengalami suatu persoalan, silih berganti, sepertinya nggak selesai-selesai. Kadang kita berkata, kok gini Tuhan? Apakah Tuhan sedang tidak mendengar doaku? Sepertinya aku ini tersembunyi, sepertinya Engkau tidak melihat aku. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, beberapa waktu yang lalu ada teman kami, saudara, tetangga, tanggal 1 Januari dia punya suaminya dalam perjalanan dari Kalimantan ke Medan akhirnya kena COVID, dan tanggal 1 Desember dia kena COVID, tanggal 1 meninggal, saudara, ya. Sore hari saya baru berdoa buat dia, terus gak lama malam hari jam 9 dia meninggal. Selang beberapa minggu ibundanya juga meninggal, saudara, ya. Sehingga hal itu menjadi sesuatu yang membuat dia seperti kecewa, seperti tidak berdaya, saudara, ya, seperti itu. Dan kemudian ada tetangga kami lagi, ada kesaksian juga tadi pagi dalam ibadah pagi, ketika 2 tahun yang lalu dia sendiri melihat di depan matanya ibunya kecelakaan, saudara, dan meninggal. Dan selama 2 tahun itu dia marah kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, Engkau enggak adil, Engkau kenapa seperti itu? Hatinya tawar, saudara, tidak semangat, letih lesu. Dan itulah yang seperti digambarkan di ayat 27 ini. Kadang-kala kita mengalami itu, saudara. Kadang-kala kita sepertinya, kenapa bisa terjadi? Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan kita mengatakan, hidupku ini tersembunyi. Kok yang mesti aku seperti itu, ya? Kira-kiranya bahasa gaul kita katakan, kok mesti aku yang kena itu? Kenapa enggak dia, saudara? Dan itulah yang kita sedang katakan, hidupku terbatas, hidupku tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar, apakah perlu kita berkata demikian, saudara? Apakah salah atau tidak? Nah, saudara, kita belajar dalam 3 hal. Saudara, di dalam ayat 28 di situ dikatakan, saudara, ya,
Ayat 28 dikatakan, tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat yang ke-13 dan 14 di atasnya berkata demikian, saudara. Mari kita akan baca ayat ini. Yesaya 40 ayat 13 dan 14 boleh ditampilkan. Ya, Yesaya 40 ayat 13 dan 14 berkata begini. Sama-sama kita baca 1-2 ya. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? 14. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Saudara, apa yang kita akan pelajari ketika Tuhan mengizinkan kita untuk seperti bencana itu? Kalau bencana itu tidak, atau satu ciptaan itu misalnya pot bunga atau apa, itu tidak baik ciptaannya, ada sompel, tidak layak, maka biasanya si penjunannya yang membuat tanah liat itu akan meremukkan kembali, saudara, dihancurkan kembali untuk dapat dibangun menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Kadang kalau Tuhan izinkan kita mengalami semua itu, kenapa, saudara? Dan kita belajar di sini ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan, siapa dapat mengatur roh Tuhan? Siapa yang dapat mengajar dia? Kadang kala ketika kita mengalami itu, kita yang seolah-olah mengatur Tuhan. Tuhan mauku begini, kenapa Tuhan kasih begini? Nah, kita mau belajar yang pertama apa, saudara? Yang pertama, ketika kita mengalami itu, kita harus sadar bahwa Tuhan adalah penjunan kita. Amin. Tuhan mempunyai otoritas dan kedaulatannya. Ya. Dan sebab itu, saudara, tidak ada gunanya ketika kita tahu, kita bertanya, kenapa? Mengapa? Ketika engkau bertanya kenapa dan mengapa, itu akan selesai masalah apa enggak, saudara? Halo? Tidak, saudara. Bahkan akan membuat kita akan menjadi lemah. Akan bisa membuat kita menjadi tawar hati. Membuat akhirnya kita menyalahkan diri. Kita menyalahkan segala situasi. Bahkan akhirnya kita menyalahkan Tuhan, saudara. Siapa yang tahu kehidupan ini kecuali si pembuatnya? Tuhan berkata, akulah Alfa dan Omega. Kita masih di gambaran tengah, saudara. Tapi Tuhan sudah melihat gambaran seutuhnya dari engkau dan saya. Jadi ketika kita mengalami ujian di tengah, saudara, kehidupan, di dalam perjalanan kehidupan kita, jangan tanya. Jangan tanya kenapa, jangan tanya mengapa, jangan cari kambing hitam. Kambing putih juga nggak boleh, kecuali hari raya kurban. Ya, nggak ada gunanya, saudara. Tetapi kita harus berkata seperti Ayub, apa dikatakan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. Jangan berhenti di tengah jalan karena pergumulan dan persoalanmu. Amin, saudara. Belum selesai gambaran Tuhan bagi hidupmu. Belum selesai rancangan Tuhan dari hidupmu. Bangsa Israel bersungut-sungut ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Selama 40 tahun di tanah Mesir, gersang dan segala macam. Tetapi mereka tidak mengerti, saudara, bahwa di ujung dari padang gurun itu mereka akan masuk tanah perjanjian yang dikatakan madunya, susunya, buah-buahannya, sayurnya berlimpah-limpah dan luar biasa. Saudara, bangkitlah engkau dari segala pergumulan, dari segala pikiran-pikiranmu, dari segala yang engkau seolah-olah mengatakan, kok aku ini menjadi manusia yang gak beruntung ya. Kok ya aku sepertinya kok mengalami ini masalah demi masalah seperti ini ya. Saudara, berhenti dari berkata demikian. Tuhan mengetahui rancangan yang terbaik bagi engkau dan saya. Amin, saudara. Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan mengerti segala sesuatu. Ada maksud dan rencana Tuhan. Saudara, dikatakan ayat itu dikatakan, siapa yang bisa atur roh Tuhan? Emangnya kita siapa, saudara?
Sehingga kita akan mengatakan kepada pembuatnya, Tuhan, aku mau begini, aku mau begitu. Tidak ada, saudara. Kalau kita akan baca nanti ayat yang ke-6 sampai dengan 8, dia berkata begini, saudara. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hidup kita itu adalah sementara. Hidup kita itu adalah singkat, saudara. Sebab itu selama masih ada waktu, selama semara itu Tuhan izinkan bagi engkau dan saya, sadarlah ada otoritas dan kedaulatan Tuhan atas kita. Adapun masalah pergumulan yang kita hadapi, sepertinya kadang kita tidak bisa tidur untuk dapat memikirkan itu. Ingatlah saudara, firman ini juga datang justru ketika bangsa Israel ada di negeri pembuangan. Justru Tuhan katakan di dalam ayat 1 dan 2, Tuhan katakan, hiburkanlah umatku, tenangkanlah hatimu, hai Yerusalem. Di dalam pergumulan dan goncangan saudara, engkau perlu dihiburkan, engkau perlu tenang menghadapi semuanya itu. Dan itu hanya bisa ada di dalam firman Tuhan. Karena dikatakan apa? Semuanya berlalu, tetapi hanya firman-Mu yang tetap selama-lamanya. Kita baca dulu di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama ayat 3. Mari kita akan baca. Ibrani 1 ayat 3. Ya. Boleh ditampilkan ayatnya? Ya, 1, 2, ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara lihat di sini, saudara perhatikan ayat itu. Iya, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yesus yang kita sembah adalah wujud Allah. Makanya kenapa kita berdoa, kenapa kita berseru di dalam nama Yesus? Karena nama Yesus itu nama yang berkuasa. Ketika engkau mengalami sepertinya dunia kekeraman, sepertinya tanpa pengharapan, berserulah di dalam nama Yesus. Dan selalu ingat saudara, ayat itu lanjut apa saudara? Dan menopang segala yang ada dengan apa saudara? Menopang segala yang ada dengan, lihat kembali ayat 3 tadi, coba balik kembali. Dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Maka yang kedua kita lihat di sini, ketika kita mengatakan sepertinya kok aku ini orang yang paling tidak beruntung, kok hidupku ini sepertinya tersembunyi daripada Tuhan, segala sesuatu gagal, kondisi lagi COVID seperti ini, aduh Tuhan kok begini-begini. Yang kedua saudara, di dalam masa ini saudara, apa yang kamu ketahui, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, itu sangat penting. Sehingga engkau akan terus berjalan walaupun engkau sedang mengalami pergumulan dan persoalan. Persoalan tidak akan menjadi selesai ketika engkau berhenti di tengah jalan, di tengah persoalanmu. Amin saudara. Karena waktu akan terus berjalan. Kehidupan akan terus berjalan saudara. Kalau engkau berhenti di tengah jalan, engkau akan hilang momen-momen yang kadang Tuhan bicara melalui penderitaan. Justru ada ayat firman Tuhan dikatakan di dalam penderitaan kita bisa mengenal kasih karunia Tuhan. Nah, saudara lihat di sini, saudara, kalau kita baca ayat 21, ayat 9 dan 10. Kita kembali di dalam kitab Yesaya tadi, Yesaya 40 ayat 9 dan 10 kita akan lihat di sini, saudara. Ya, kita baca ayat 9 dan 10 apa dikatakan? Hai Sion, pembawa kabar baik. Di dalam masa-masa kita pergumulan dan persoalan saudara, engkau harus selalu mengetahui, engkau harus selalu mendengar, engkau harus selalu melihat bahwa
Di gunung Tuhan, di dalam hadirat Tuhan selalu ada kabar baik. Selalu ada pertolongan, saudara. Ya, ayat 9. Naiklah ke atas gunung yang tinggi, hai Yerusalem pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakan kepada kota-kota Yehuda, apa? Apa dikatakan? Lihat, itu Allahmu. Di dalam lembah kekelaman, di dalam pergumulan persoalan, di dalam ketidakberdayaan, engkau harus perhatikan apa yang kau ketahui. Berarti di pikiran kita ini, saudara, harus kita kontrol, saudara, harus ditaklukkan dalam pikiran Kristus. Apa yang engkau dengar, apa yang kau lihat setiap hari, itu akan memperhatikan. Dan lihat di sini dikatakan, engkau harus berseru kuat-kuat. Katakan apa? Lihat, itu Allahmu. Saudara ingat murid-murid Yesus ketika mereka di dalam perjalanan selesai mujizat memberi makan 5.000 orang, mereka duluan daripada Yesus. Yesus doa dulu, mereka duluan naik kapal. Tetapi di tengah jalan tidak terlalu jauh, kemudian ada apa, saudara? Gelombang. Di tengah malam, jam-jam 3 pagi seperti itu. Dan Yesus datang melihat mereka. Tetapi saudara, karena mereka tidak mengawaskan apa yang mereka tahu tentang Yesus, mereka tidak mau memperdengarkan apa yang selalu firman Tuhan disampaikan kepada Yesus, kepada murid-muridnya. Sehingga ketika mereka melihat Yesus sedang berjalan menuju kapal mereka, perahu mereka, mereka bilang apa, saudara? Itu halo? Itu Tuhan atau hantu? Iya, dia bilang apa? Itu hantu. Tapi ayat ini berkata, justru di dalam lembah kekelaman, di tengah pergumulan dan persoalan ujian dan sebagainya, engkau harus berkata, lihat, itu Allahmu. Ayat yang 10 dikatakan, lihat, itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Ketika kita mengalami banyak cobaan, itu adalah kesempatan Tuhan memproklamirkan, menunjukkan siapa Dia. Amin, saudara. Ketika kita mengalami sesuatu kekurangan, kita sedang kelaparan, di situ mujizat Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Tuhan sanggup menolong. Amin, saudara. Elia di dalam masa kekeringan di Samaria pada waktu itu, Tuhan bilang pergi ke sungai Kerit. Dan dia taat, saudara. Nah, dia memperhatikan apa yang dia dengar. Tuhan bilang pergi ke sana, dia pergi, saudara. Ya. Dan setiap hari sampai masa kekeringan habis, saudara, setiap hari Tuhan kirim apa? Roti dan daging, saudara. Ketika engkau sedang sakit, maka itu adalah kesempatan Tuhan menyatakan kuasanya. Akulah Allah penyembuh. Amin, saudara. Ketika engkau galau, ketika engkau sepertinya penuh dengan kecemasan, saudara, disitulah kita akan melihat bahwa Allah sumber damai sejahtera. Ketika kita mengalami goncangan di dalam apa, saudara? Hubungan yang retak, masalah hubungan yang tidak baik, suami istri, orang tua anak, sesama tetangga, sesama saudara. Di situ ketika kita menghadirkan Yesus, ketika kita katakan, Tuhan engkau ada, datang kepada pergumulan dan persoalan kami di tengah masalah yang sedang terganggu ini, maka kita akan bisa lihat Dia itu apa? Allah yang panjang sabar. Dia adalah Allah yang mendatangkan apa, saudara? Kebaikan, damai sejahtera, ya kan? Yang memberikan hikmat kepada kita untuk dapat melaluinya, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, yang ketiga kita lihat di sini ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 berkata demikian, saudara. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Lihat, saudara, ya, Alkitab saudara itu mencangkup lebih dari semua ilmu pengetahuan. Sebelum manusia tahu bahwa ini bumi ini bulat, Alkitab sudah menulis, saudara, menuliskan. Dulu manusia tidak percaya, ya kan? Dikatakan bumi itu apa? Datar, ya kan? Datar. Tapi setelah Columbus keliling, dia akhirnya tahu bumi itu
bulat. Kenapa? Mungkin waktu itu belum ada yang baca Alkitab, padahal sudah ditulis di sini. Amin. Dikatakan apa? Dia yang bertata di atas bulatan bumi. Kalau Tuhan bertahta di atas bulatan bumi, artinya apa, saudara? Seluruh yang ada di bumi ini di dalam kuasa, di dalam otoritas, di dalam pandangan Tuhan. Maka saudara, kita akan melihat di sini. Kita akan baca satu ayat, saudara. 2 Tawari 16 ayat 9. Mari kita akan baca ini. 2 Tawari 16 ayat 9. Oke. Ya, kita baca. 1-2 ya. Sama-sama semua 1-2 ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Untuk apa? Melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Lihat saudara, setiap hari kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, bersungguh hati mencari Tuhan di dalam suka dan duka, terutama di tengah pergumulan, di tengah ujian, di tengah pencobaan, engkau dengan sungguh hati, saudara, setiap hari Tuhan melihat dari surga. Lihat Dia bertata di atas bumi, saudara. Dia melihat, adakah anak manusia yang mencari aku, merindukan aku. Untuk apa? Dia selalu ingin apa? Melimpahkan kekuatannya. Maka ayat firman Tuhan yang tadi dikatakan, lihat itu Dia datang dengan tangannya yang berkuasa. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ayat ini dilanjutkan dengan gini. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ini adalah kisah pada waktu itu mereka tidak menghadirkan Yesus ketika mereka mengalami percobaan. Mereka coba mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara. Ayat itu berkata, bodoh. Tuhan tahu kita tidak punya kekuatan. Betul, saudara? Tuhan tahu kita nggak punya kekuatan. Kita ini seperti rumput, saudara. Kita ini seperti bunga di padang yang nggak ada apa-apanya tanpa kasih karunia Tuhan. Kita ini kalau seperti rumput, seperti bunga, itu menunjukkan apa? Kehidupan kita ini ringkih. Kita itu gampang jatuh, kita itu gampang terluka, kita itu gampang kecewa, betul apa enggak? Kita itu gampang tawar hati. Itu yang dimaksud rumput itu gampang menjadi layu, kering. Tetapi sini saudara lihat ayat yang ke-29 sampai dengan ayat 31. Kembali lagi kita di dalam kitab Yesaya tadi, saudara. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai 31. Mari kita akan baca sama-sama. Oke, ya. 1, 2, ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat Tawari tadi juga dikatakan dia melihat dari surga. Adakah manusia itu sungguh-sungguh mencari aku untuk aku melimpahkan kekuatan. Ayat ini juga kembali menegaskan bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah. Engkau mungkin lelah dengan segala pergumulan persoalanmu. Engkau mungkin tidak semangat, mungkin kadang kau tidak berdaya. Tetapi solusinya adalah jangan tanya kenapa, jangan tanya mengapa. Itu tidak akan menyelesaikan. Tapi datanglah kepada Yesus. Kita perlu kekuatan untuk melalui di dalam masa-masa yang kelam. Amin, saudara. Ya, semakin ada pergumulan dan persoalan, semakin datang kepada Tuhan dan semakin dengar firman Tuhan. Kenapa, saudara? Tadi kita belajar di dalam kitab Ibrani 1 ayat 3, firman Allah yang menopang segala yang ada. Itu makanya kalau ada orang yang tidak suka dengar firman, ada orang yang tidak suka memulai hari dengan firman, saudara, ketika terjadi sesuatu gampang hilang, gampang jatuh, gampang kecewa, gampang undur daripada Tuhan. Kenapa? Tidak ada yang nopang dia. Tidak ada firman Tuhan. Ya, tidak ada firman Tuhan. Kita lihat ayat 26, maka dikatakan apa? Arahkanlah matamu ke langit, artinya ke surga. Ayat firman Tuhan yang dikatakan, pikirkanlah perkara yang di surga, bukan yang di bumi.
Karena kalau kita melihat di surga, ketika kita melihat ke langit, coba lihat dulu ke atas. Ini sekarang lagi ada warna-warni. Kalau kita melihat ke atas, seandainya ini adalah langit yang terbuka, maka kita akan melihat apa, saudara? Langit itu begitu luas. Sehingga kita akan melihat, kalau kita ada di atas, kita melihat di bawah, saudara, sepertinya kecil, saudara. Masalah kita jadi kecil ketika kita melihat ke surga. Amin, saudara. Ya. Nah, ayat yang ke-30 ayat 31 dikatakan di situ apa? Orang yang sama-sama kita naikkan ini, baca 1-2 ya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat, ayat 31. Ayo tampilkan ayat 31. Iya, 1-2 ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, pergumulan, persoalan, kekelaman, atau apa yang terjadi di sekeliling, itu tidak akan bisa berpengaruh kepada engkau dan saya ketika kita selalu menanti-nantikan Tuhan. Amin, saudara. Ketika kita mengizinkan firman Tuhan menopang hidup kita setiap hari. Amin. Ya, saudara, jadi hari ini kita belajar, jangan katakan hidupku tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan punya otoritas, Tuhan punya kedaulatan. Tuhan mempunyai rancangan dari A sampai Z yang Tuhan tahu. Kita nggak tahu dan kita nggak perlu tahu. Halo? Kalau kita tahu sepenuhnya hidup kita, kira-kira baik apa buruk, saudara? Hah? Halo? Kalau engkau tahu misalnya, contoh ya, engkau tahu misalnya dikatakan tanggal 31 Februari, ini kebetulan nggak ada 31 Februari, jadi buat ilustrasi ya kan. Misalnya dibilang tanggal 31 Februari jam 10 engkau akan mati. Nah, matinya itu misalnya ada karena rampok atau begal. Kita udah tahu kan? Maka pada tanggal 31 atau menjelang tanggal itu sudah ketakutan kita, betul? Udah takut, udah cemas. Nah, apalagi udah tanggal 31, udah lihat jam, mak, tinggal sekian detik lagi. Kalau ada yang ketok pintu sudah ketakutan, tutup pintu, tutup, jangan buka. Jadi bagus gak, saudara? Tuhan yang tahu atau kita yang tahu? Amin, saudara. Amin. Kita tidak perlu tanya mengapa. Tuhan tahu yang terbaik bagi engkau dan saya. Amin. Tuhan tahu ketika kita mengalami COVID dan kita harus berjuang untuk ekonomi. Mungkin ada yang sedang sakit atau apa saja. Kita harus belajar dalam masa yang tidak enak ini. Harus bekerja dalam situasi yang tidak enak. Tuhan tahu nggak? Tahu, saudara. Tetapi ayat ini berkata, kalau kita mengizinkan Tuhan berjalan di depan kita, Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan setiap hari. Setiap hari engkau dan saya akan diberikan apa? Kekuatan yang baru, semangat yang baru. Kita tidak akan menjadi lesu. Kita akan tetap semangat melalui hari-hari kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan, Engkau alasan selama ku hidup.